Grup Samsung bahkan Xiaomi selama masa krisis harga dinaikin spek didaur ulang bahkan dipotong, makanya setahun 2 tahun terakhir pasar HP entry asal jalan di tempat ya bahkan bisa dibilang jalan mundur, tapi buat tren holding momen begini justru dijadiin mereka buat naikin nama di Indonesia. Pasar lagi lemes, mari kita keluarin HP-HP terbaik critical gitu, timingnya on point, HP spek tinggi, mereka berasa jadi penyelamat buat pasar budget. Nah kali ini Transsion lewat merek Tecno ada ngeluarin HP baru lagi, Tecno Camon 20 Premier 5 gram, HP yang tampan dan pemberani tampan, soalnya lihat nih gayanya dan maksimal biar kelihatan mewah dan stand out backdoor dengan tekstur kulit sintetis warna hitam vegan leather dikombinasiin sama desain housing kamera yang mengkilap gini mewah, malah berasa agak terlalu mewah, berasa kayak HP Vertu gitu terus pemberani, soalnya pasar yang mereka sasaran itu bukan pasar entry level yang lagi sakit ya, tapi pasar mid rank yang lagi brutal. Harga HP ini 5 9 juta alias 6 juta, wah level ini serem sih. Ada Vivo V20 5 gram yang jadi rekomendasi kami kemarin, terus ada Samsung A54 yang kameranya jagoan, Poco F5 dengan performa monster. Sekilas Tecno berasa modal nekat doang ya, tapi nggak tuh, selain ganteng dia tetap punya modal andalan. Shen holding spek cakep, prosesornya MediaTek Dimensity 8050 yang skor Antutu 9-nya hampir tembus 700. 000 RAM 8GB dengan memori internal 512GB, paling gede di kelas ini, layar AMOLED Full HD 120Hz, dan karena ini pasar Metrans yang kameranya udah bagus-bagus, Kamen juga nggak mau kalah, dia punya kamera 50MP dengan sensor 6S, kamera ultra wide 108MP, dan kamera bonus 2 map, kamera depannya 32MP, namanya aja Canon bro. Kamen kamera on katanya sih gitu, mungkin dicocokin atau main kayak gitu, enggak tahu, yang pasti desainnya mewah, spek cakep, ngandelin kamera cukup, enggak buat ngeributin pasar HP ini trends. Menurut saya Tecno Camon 20 Premier 5 gram belum cukup karena ada dua alasan gede. Alasan pertama karena eksekusi dari spek tinggi tadi kurang maksimal, Kamen boleh pakai tipe chipset yang kenceng Dimensity 8050, skor Antutunya juga gede tapi spek tinggi tadi jadi kurang maksimal. Pas kita lihat grafik stability yang kuning-kuning menuju orange gini, pas kita kasih stress test di ruangan yang sejuk ada AC 25 derajat gitu, performa maksimalnya cuma keluar 70%, paling bagus tuh 80%. Waktu dipakai main MIP settingnya asik, bisa kita mentokin di ultra, tapi grafiknya juga nggak konsisten, dia naik turun dari yang paling tinggi 120 ke 70 fps terus naik turun lagi. Buat main Genshin di setting highs naik turun dari 50 ke 30, ini lumayan ganggu, apalagi starternya rame banget yang garis biru-biru di bawah itu tuh bikin feel gaming jadi cegukan. Kalau kita main di setting medium performanya juga ke limit di 28 fps doang, jadi ini tipe chipset yang kenceng, skor Antutunya tinggi tapi belum pasti ngegambarin performa yang bagus. Suhu juga gitu ya, lumayan tinggi dengan titik paling panas di 44 derajat, depan belakang angka frame rate-nya sama thermal kayak gini, mirip kayak Samsung A54 ya. Ini bagian yang lemah di Samsung A54, tapi Samsung A54 kemarin tetap rekomen karena kameranya bagus, sedikit lebih bagus dari Vivo V207, malah yang jadi juara di kelas 5 jutaan. Kalau Tecno Camon 20 Premier 5 gram gimana, saya suka buat motret suasana malam atau suasana indoor yang remang-remang kayak di tukang cukur. Kamera Tecno Camon 20 Premier bisa tetap nangkap detail dengan baik, dan yang keren luas lampu yang terang nggak nutupin detail-detail bayangan yang gelap, suasananya kerasa seimbang, warna pun bagus tetap cerah, bahkan agak sedikit gonjreng ya, noise pun minimal. Buat motret suasana yang terang itu mah gampang, saya suka kamera ini. HP namanya HP udah tepat sih Camon, tapi kamera yang hebat ini kerasa masih belum cukup hebat kalau kita bandingin sama kamera Vivo V20 yang bagus banget dengan harga yang sama, bahkan udah lebih murah karena harganya udah turun ya, soalnya launchingnya kan udah beberapa bulan tuh, barunya sih 6 juta tapi sekarang udah turun. Mau kita bandingin foto pas terang warna kamera Canon enggak sekonsistensi Vivo, kadang kuning kadang bener. Mau kita bandingin low light dynamic range Camon yang bagus, kalau enggak dibandingin ternyata masih harus banyak belajar dari Vivo. Soal video juga masih bagusan Vivo dari sisi warna sampai stabilisasi musik, bagian yang kamu fix menang dari monster kayak Vivo ada di kamera ultra wide-nya ya. Kalau kita bandingin kamera ultra wide Canon berasa lebih tajam, lebih oke prosesingnya. Kalau Vivo dia halus terus, bagian yang paling menang dari Camon ini dibanding HP 56 juta lain tadi udah saya sebutin ada di memori internalnya yang super gede 512GB, ini nggak bisa ditambah kartu micro SD lagi, tapi ya ini udah cukup, lebih dari cukup. Buat daya tahan baterai kapasitas 5000 mah-nya standar aja, main game setengah aja makan 12%, speed ngecas charger 45 watt juga setara sama yang lain, isi setengah jam masuk 50%, buat penuh 1 jam 10 menit. Desain layar bagus, bezelnya ada simetris, kamera depan tompel warna bagus, layarnya udah on point, tapi ini juga sudah standar di HP 56 juta. Dan alasan kedua kenapa Canon Camon 20 Premier ini belum cukup gara-gara timingnya salah besar brand lain lagi gila-gilanya.